Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita akan kuliah eh, mata kuliah pengantar pertambangan umum dengan materi tahapan dan karakteristik kegiatan pertambangan. Jadi eh, karena ini pengantar ya, jadi sifatnya pengenalan ya. Pengenalan ya, seperti apa sih karakteristik umum ya, kegiatan pertambangan itu. Nanti ya, Anda akan mendapatkan detailnya ya, detailnya pada semester-semester selanjutnya. Oke, jadi misconception ya. Jadi ini yang yang sering salah paham ya. Sering salah paham, banyak sekali yang jangankan orang awam ya, kalau orang awam jelas nggak tahu gitu. Orang eh, mahasiswa teknik pertambangan itu sendiri itu ada juga gitu yang keliru dalam eh, memahami terminologi penambangan dan pertambangan ya. Jadi apakah kedua terminologi ini sama ya? Tidak ya, berbeda. Nanti di slide berikutnya. Menurut Undang-Undang Minerba Nomor 4 2009, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral ataupun batu bara yang meliputi penyelidikan umum atau prospeksi, kemudian eksplorasi, studi kelayakan atau feasibility study, konstruksi atau development, ya, kemudian penambangan, ya, pengolahan, ya, atau eh, sering disebut dengan mineral processing, ya, mineral beneficiation, ya, kemudian pemurnian, ya, atau refining. Kemudian ada aktivitas pengangkutan, ya, penjualan, ya, serta kegiatan pasca tambang. Jadi kalau kita lihat ya, pertambangan adalah aktivitas yang sangat kompleks ya. Jadi tidak hanya sekedar menambang aja ya, tidak hanya sekedar mengekstraksi mineral ya, batu bara dan lain-lain, tetapi dia adalah sesuatu yang aktivitas yang padat modal ya. Dalam hal ini padat modal berarti banyak sekali bidang-bidang disiplin ilmu yang bekerja ya, bekerja sama. Jadi tidak hanya orang-orang dari teknik pertambangan saja ya, tetapi juga ada orang ekonomi ya, orang hukum ya, orang teknik sipil ya, teknik geologi, teknik metalurgi dan lain-lain ya. Jadi itu. Jadi kalau kita berbicara di perusahaan pertambangan ya, isinya bukan orang tambang aja ya, tetapi banyak sekali ya disiplin ilmu. Oke, kalau tadi pertambangan ya, kalau ini penambangan ya. Jadi merujuk ke kata kerja ya, penambangan yang berarti kegiatan membebaskan ya, memberaikan, menggali ya, bahan tambang, kemudian membuatnya ke atas alat angkut ya, untuk dibawa atau diangkut keluar areal tambang ya, mungkin diangkut juga ke stockpile ya. Jadi stockpile itu adalah tempat penampungan ya, tempat penampungan bahan tambang ya. Jadi ketika dia ditambang ya, kemudian disimpan di area stockpile ya. Oke. Jadi karena ini Anda masih tergolong baru ya, jadi menjadi mahasiswa teknik pertambangan, jadi Anda harus tahu ya, jadi seperti apa sih penampakan tambang itu aslinya di lapangan. Jadi kalau di gambar A ini tambang batu bara ya, jadi tambang batu bara yang ditambang secara tambang terbuka ya, di Kalimantan ya. Oke. Kemudian yang B adalah tambang tembaga dan emas ya, di Freeport ya, dikelola secara tambang terbuka dan ada juga tambang bawah tanahnya ya. Jadi dia dua. Nah, sekarang tambang terbukanya sudah mulai habis ya. Yang menjadi fokus adalah tambang bawah tanah. Yang C
ini adalah tambang di Freeport ya, di Freeport tambang bawah tanah ya, tambang tembaga emas. Jadi kalau di dalam kegiatan penambangan itu dibagi dua ya, ada metode tambang terbuka, metode tambang bawah tanah. Ya. Jadi kalau metode tambang terbuka, dia proses penambangannya itu relatif berada di permukaan tanah ya, kemudian terekspos oleh udara luar ya. Nah, sedangkan kalau tambang bawah tanah kebalikannya ya, jadi dia tidak terekspos dengan udara luar, kemudian relatif di bawah tanah. Jadi memang proses pengelolaannya ya, proses alat penunjangnya juga sangat kompleks tambang bawah tanah ya, karena dia udaranya sangat sedikit, suplai udara sangat sedikit pada tambang bawah tanah, jadi diharuskan mempunyai ventilasi yang baik gitu ya. Kemudian juga karena di bawah tanah ya, jadi pengontrolan air tanahnya juga harus diperhatikan. Jadi memang kalau kita berbicara tingkat kompleksitasnya, memang kompleksitas pada tambang bawah tanah agak lebih sedikit tinggi. Oke, ya, jadi kenapa sih Anda harus bangga menjadi mahasiswa teknik pertambangan ya? Ya, jadi kalau kita lihat di gambar ini ya, jadi every American born will meet ya 3.03 million pounds of minerals, metals, and fuels in their lifetime. Ya, jadi setiap orang Amerika yang lahir itu dia pasti membutuhkan ya, akan membutuhkan 3,3 juta ya pounds ya, mineral ya, logam ya, dan bahan bakar ya sepanjang hidupnya. Ya, jadi itu bisa dibayangkan. Jadi setiap orang itu pasti membutuhkan komoditi pertambangan ya, tidak hanya orang Amerika aja, kayak di seluruh dunia juga pasti membutuhkan komoditi pertambangan. Kita juga nggak usah jauh-jauh ya, misalnya di lingkup aja, di lingkup lingkungan rumah kita ya. Jadi ya pasti membutuhkan komoditi pertambangan ya. Contohnya kayak rumah ya, rumah dindingnya apa ya, dindingnya ada batu bata ya, ada semen ya. Batu bata terbuat dari apa? Batu bata itu dari bone clay. Kemudian semen itu ada dari gips, ada gamping ya, ada silika ya, dan lain-lain ya. Kemudian kaca, kaca rumah itu dari mineral mika ya, kuarsa. Jadi memang kita tidak bisa lepas dari aspek pertambangan ya di dalam kehidupan kita. Oke, jadi menurut Sinclair and Blackwell ya pada tahun 2006 ya, dia mengatakan ya kalau industri tambang itu ya, keberadaan suatu tambang itu tidak dimulai pada hari pertama produksi, tetapi beberapa tahun sebelumnya, yaitu pada saat perusahaan melakukan eksplorasi. Nah, jadi memang eksplorasi itu adalah kegiatan yang penting ya, yang vital ya. Karena data-data yang kita butuhkan pada saat eksplorasi ya, itu tidak hanya menunjang pada saat kegiatan eksplorasi saja, tetapi juga berguna ya pada proses penambangan ya, monitoring penambangan ya, pengolahan ya. Jadi kelangsungan suatu industri pertambangan itu tidak lepas dari bagaimana ya, bagaimana ya perusahaan itu mengeksplorasi pada saat di awal. Kemudian yang kedua, suatu keberadaan yang memiliki kesetimbangan yang baik antara waktu ya dan pembelanjaan uang ya adalah pada saat di mana setiap uang yang telah dikeluarkan dapat dikonversikan menjadi sejumlah bukti keterlapatan endapan ya. Jadi sangat penting kita untuk memaksimalkan ya. Jadi memaksimalkan deposit yang akan kita cari ya. Jadi sebisa mungkin bahan galian yang kita eksplorasi itu ya dapat menghasilkan ya, tentunya dengan
parameter-parameter yang dipertimbangkan. Kemudian tidak ada artinya ya jika suatu yang akan ditemukan atau sesuatu yang telah ditemukan tidak dapat ditambang ya. Jadi melakukan kegiatan pencarian ya eksplorasi adalah sesuatu yang normal. Nah, ya. Jadi kita harus mengusahakan ya. Jadi harus mengusahakan sebisa mungkin ya sumber daya atau cadangan yang kita temukan itu dapat ditambang. Nah, ya. Jadi memang harus uh, tricky ya dalam pertimbangkan ya aspek-aspek pertambangan ya aspek-aspek operasinya seperti apa ya kemudian peralatannya seperti apa ya sehingga dia bisa menguntungkan apabila ditambang. Oke, ya. Kemudian ada juga karakteristik-karakteristik industri pertambangan yang lain ya, remote location ya. Jadi memang pada umumnya daerah pertambangan itu jauh dari kota ya. Kemudian distribusi kuantitas dan kualitas yang beragam ya. Jadi di dalam pertambangan ya komoditi pertambangan contohnya batu bara ya. Jadi batu bara yang ada di Sumatera ya itu berbeda dengan ya jangankan di Sumatera ya, misalkan batu bara yang ada di Sumatera ya, di Palembang, Sumatera Selatan ya, itu berbeda dengan batu bara di Jambi gitu. Jadi antar region aja dia bisa berbeda ya. Nah itu. Jadi sama juga nggak hanya kita berbicara batu bara ya, emas pun juga seperti itu. Kadar emas yang di Freeport ya, karakteristiknya dan kadarnya mungkin berbeda dengan emas yang ada di Pongkor misalnya. Kemudian kadarnya relatif kecil ya. Jadi kalau kita bandingkan, kenapa dibilang kadar relatif kecil? Jadi contohnya kayak gini ya. Jadi untuk mendapatkan 1 gram emas ya, misalkan kita harus menambang 1 ton batuan. Ya, jadi bisa dilihat memang karakteristik suatu komoditi yang kita cari ya, logam kita cari itu tuh apabila dibandingkan dengan material penutup ya, overburden, ya, rock ya, itu sangat kecil. Ya, jadi itu. Jadi kenapa dibilang dia kadar relatif kecil ya karena dibandingkan dengan overburden ya dengan batuan penutup. Kemudian deformasi bentang alam ya. Jadi apa sih deformasi? Ya deformasi berarti dia merubah ya, ada perubahan. Jadi tidak betul kalau orang bilang pertambangan itu merusak ya. Ya, enggak semuanya merusak ya. Jadi kalau dibilang merubah iya ya. Jadi kalau merusak tidak. Nah, malahan jika pengelolaan suatu pasca tambang itu baik ya, maka dia akan bisa jadi mungkin lebih baik lagi dari keadaan sebelumnya. Dan itu yang kita tuntut ya di dalam proses pasca tambang ya. Jadi sebisa mungkin kita mengembalikan value ya atau aspek-aspek yang bisa eh, di dikembangkan ya untuk menjadikan suatu bekas lahan tambang itu menjadi produktif. Kemudian modal yang relatif besar udah pasti ya. Jadi kalau di dalam pertambangan itu apalagi proses eksplorasinya saja itu pasti membutuhkan biaya yang sangat besar ya. Belum lagi processing ya, pemilihan alatnya seperti apa, banyak sekali ya. Dan itu membutuhkan modal yang besar. Kemudian risiko yang tinggi ya. Jadi di dalam kegiatan pertambangan ya dari awal eksplorasi ya sampai akhir ya itu tidak lepas dari namanya risiko pertambangan ya. Ada namanya risiko geologi ya, ada risiko politik, risiko ekonomi ya, risiko alamiah ya. Jadi itu. Nah, ya ini problem dari industri pertambangan ya, padat modal ya, padat teknologi dan berisiko tinggi ya. Jadi pengembalian modal relatif lebih lambat ya dan sensitif pada perubahan situasi ya. Jadi contohnya kayak situasi politik ya, perubahan kepemimpinan ya, kemudian regulasi itu sangat berpengaruh.
kemudian biaya kegiatan penyelidikan umum dan eksplorasi tidak dapat kembali ya apabila ya tidak ditemukan potensi yang ekonomis. Jadi apabila suatu kegiatan eksplorasi itu tidak bisa menghasilkan komoditi yang bisa ditambangkan ya ditambang ya, maka biayanya ya tidak bisa kembali ya. Kemudian hasil produksi pertambangan memerlukan pengolahan lebih lanjut. Nah, ya, jadi komoditi-komoditi pertambangan yang sudah kita tambang itu tidak langsung aja dipasarkan, ya. Tetapi kita harus memenuhi ya, memenuhi aspek-aspek kualitas yang diinginkan oleh konsumen, ya. Jadi misalkan pada batu bara ya, pada batu bara ketika kita ingin memenuhi permintaan ya pasar ya, tentu kita terkadang di dalam penambangan itu tidak selalu bisa memenuhi ya. Nah, terkadang kalau di dalam batu bara kita harus mencampurkan ya, mencampurkan kalori yang rendah ya dan kalori dicampurkan ya untuk mendapatkan kalori yang diinginkan oleh perusahaan. Gitu. Jadi itu dan masih banyak juga ya. Jadi biasanya kalau dalam batu bara selain proses blending juga ada proses pencucian batu bara. Nah, ya, jadi kalau di dalam batu bara biasanya aspek unsur-unsur yang tidak diinginkan itu adalah sulfur, ya, sulfur. Ya. Sulfur itu perusahaan kurang menyenangi dengan batu bara yang sulfurnya tinggi. Nah, jadi pihak perusahaan juga harus mengakomodir itu. Jadi pihak perusahaan harus melakukan pencucian lagi ya, pencucian ya dari sulfur-sulfur itu. Kemudian juga kalau tadi batu bara, kalau mineral juga ada ya. Jadi mineral itu setelah kita tambang ya, kemudian akan kita hancurkan lagi ya, akan kita crushing lagi, kemudian habis crushing dihancurkan, itu di-grinding lagi, digerus ya, kemudian baru dipisahkan ya. Jadi dipisahkan antara mineral yang akan kita cari ya dengan mineral yang mineral yang tidak akan kita cari ya. Kemudian untuk membangun pabrik pengolahannya diperlukan investasi besar ya, kepastian ketersediaan bahan baku dan jaminan pemasaran. Ya. Kemampuan swasta nasional untuk investasi masih terbatas sehingga peran investor asing masih diperlukan. Jadi memang kita untuk saat ini ya kita masih bekerja sama ya dengan pihak luar ya, kayak Freeport, Newmont ya itu juga bentuk kerjasama asing ya dengan di industri tambang di Indonesia. Jadi memang itu ya. Jadi memang menurut saya kita harus berkolaborasi ya. Jadi bukan berarti kita mengatakan harus anti asing, nggak seperti itu ya. Jadi kita membutuhkan ya ilmu-ilmu ya yang nggak mungkin yang mungkin ya tidak kita dapatkan ya di Indonesia ya. Mungkin orang itu penguasaan alat-alatnya ya, pengoperasian alatnya mungkin lebih tinggi dibandingkan kita dan kita memang masih sangat membutuhkan bantuan asing. Investor asing diharapkan dapat mempercepat alih teknologi dan penyediaan pendanaan ya untuk eksplorasi dan eksploitasi. Nah, ini ya. Jadi ini adalah tahapan kegiatan pada industri pertambangan ya. Jadi dimulai pada tahap awal yaitu prospeksi ya. Prospeksi.
Jadi pada tahap prospeksi kita memerlukan peta topografi ya, kemudian survei geologi ya, survei mineraloginya, geofisika dan geokimia ya. Jadi memang kalau tahap prospeksi memang sudah dimulai ya, survei geofisika, geokimia, tetapi dia belum rapat ya, dia masih jarang ya, antar pengambilan samplingnya juga masih jarang ya. Gitu. Hasilnya adalah peta temuan dan contoh batuan ya. Kemudian masuk ke tahap eksplorasi ya. Jadi eksplorasi ini dilakukanlah pemboran inti ya, sumur uji ya, dan terowongan ya. Pada saat eksplorasi dia harus menghasilkan output ya. Outputnya jumlah ya dan sifat cadangan seperti apa ya, kadar endapannya seperti apa, sifat fisik, kimia, mekanik ya, stratigrafi dan litologi ya. Kemudian ya, apabila memenuhi syarat ya, cadangannya ya, kuantitasnya dan kualitasnya, kemudian akan masuk ke tahap studi kelayakan. Nah, ya, jadi studi kelayakan ini ada aspek-aspek yang harus dipertimbangkan ya. Jadi penentuan target produksi seperti apa ya, pemilihan metode penambangannya seperti apa ya, pemilihan peralatannya seperti apa, ya, evaluasi teknis dan ekonomis ya. Nah, jadi pada saat masuk ke studi kelayakan ini akan ada outputnya ya. Jadi tambang itu layak atau tidak untuk ditambang. Nah, jadi kalau layak ya dia akan lanjut ya. Kalau tidak layak dia akan masuk arsip. Oke ya. Nah, kemudian ya. Jadi setelah ditambang itu ada namanya pengolahan ya, pengolahan bahan galian ya. Jadi ore yang kita tambang ya, ore ya, jadi akan diolah lagi. Jadi tidak langsung jadi misalkan kayak emas ya, emas itu tidak langsung kita di lapangan langsung menambang langsung dapat emas gitu ya. Ya, itu jarang sekali ditemukan. Jadi biasanya dia berasosiasi dengan batuan-batuan ya. Dan di mana batuan itu juga terdapat mineral-mineral asosiasi. Dan itu harus dipisahkan ya. Jadi di tahap pertama pada pengolahan bahan galian ya atau mineral processing ya orang sebutnya mineral beneficiation ya. Itu ada namanya pengecilan ukuran ya. Ya, jadi pengecilan ukuran ya. Jadi ore yang masih besar ya, yang masih dimensinya masih besar itu dikecilkan lagi ya. Dengan tujuan ya untuk meliberasi ya atau membebaskan ya mineral-mineral yang menjadi target ya dengan mineral-mineral asosiasi. Kemudian dilanjutkan dengan tahap pencucian ya dan konsentrasi ya. Jadi pada tahap konsentrasi ini tujuannya adalah untuk mendapatkan konsentrat. Ya, jadi tahap konsentrasi kita memisahkan ya. Jadi tahapan konsentrasi itu memisahkan ya antara mineral yang menjadi target ya dengan mineral yang tidak mencari target. Dengan apa? Dengan aspek-aspek fisik dari mineral. Ya, jadi banyak sekali aspek. Ada aspek berat-jenis ya. Jadi kalau misalkan kita ingin memisahkan gitu ya, menggunakan berat-jenis bisa menggunakan alat shaking table ya, jigging ya, DMS ya. Kemudian kalau ketika kita ingin memisahkan mineral dengan aspek magnet ya bisa pakai magnetic separator ya. Kalau memisahkan mineral dengan sifat kelistrikan bisa pakai elektrostatik separator. Jadi maka dari itu kita harus tahu ya, harus tahu sifat-sifat fisik dari mineral ya. Jadi kalau kita tahu sifat-sifat fisik mineral, kita bisa tahu kita mengolahnya akan seperti apa. Oke. Kemudian lanjut, mungkin saya nggak nulis di sini ya. Nah, setelah pengolahan ya ada lagi namanya metalurgi ya. Metalurgi ya. Jadi metalurgi ini dia memurnikan lagi ya. Jadi dari pengolahan tadi menghasilkan konsentrat, kemudian masuk ke metalurgi dihasilkanlah logam murni ya. Jadi dia pada tahap metalurgi ini dia sudah mengalami proses refinery,
Jadi dia sudah murni ya. Nah, contohnya emas ya, emasnya pada saat dimurnikan ya pengotornya sudah sangat kecil sekali. Kemudian dari metalurgi baru masuk pemasaran ya. Jadi pemasaran ini merupakan hal yang sangat penting ya. Bahkan pada saat awal penambangan kita harus mencari pasar ya, mencari pasar ya, mencari pasar apa yang menjadi target ya. Oke ya, jadi kalau di dalam industri pertambangan ya kita kenal ada namanya resiko dan investasi ya. Nah, jadi investasi ya. Jadi kalau kita berbicara tentang resiko ya, di dalam kegiatan itu banyak sekali risikonya ya, terutama risiko geologi. Nah, jadi resiko geologi pada tahap awal penyelidikan itu sangat tinggi ya. Jadi sangat tinggi, bisa dilihat di kurvanya ya, sangat tinggi. Tapi pada tahap ya studi kelayakan ya itu sangat sudah relatif mengecil ya. Nah, jadi karena kalau kita dalam eksplorasi ya kita sangat berhubungan dengan risiko geologi ya, karena kita nggak tahu ya, jadi karakteristik di bawah itu seperti apa ya dari segi geologi ya, dimensinya, ya, penyebarannya seperti apa ya, kita nggak tahu ya, sampai kita mendapatkan data yang lengkap ya. Jadi semakin tingkat eksplorasinya ya, semakin detail ya, semakin banyak data yang kita dapatkan, maka otomatis kita akan bisa menginterpretasikan ya, menginterpretasikan ya secara detail bagaimana sih endapan yang di bawah itu. Ya. Jadi resiko geologi ya, ketidakpastiannya juga akan semakin menurun. Jadi ada juga resiko politik ya, resiko politik ya. Jadi tambang itu sangat berhubungan ya dengan resiko politik ya. Resiko politik contohnya banyak sekali resiko politik ya, dari regulasi ya, regulasi pemerintah seperti apa ya, kemudian visi dari suatu negara seperti apa, kemudian pergantian pemerintahan itu sangat berpengaruh ya. Gitu. Kemudian teknologi ya, jadi teknologi bagaimana sih pemilihan alat ya, pemilihan alat proses pengolahan ya, penambangan ya, itu sangat berpengaruh ya. Kemudian ada pengambilan keputusan ya. Nah, jadi di setiap tahapan ya itu wajib harus dilakukan pengambilan keputusan ya. Jadi harus dilakukan bertahap. Jadi pada tahap ya penyelidikan awal ya, penyelidikan detail ya, development ya, itu harus ketika kita ingin lanjut ya dengan step berikutnya kita harus ada proses pengambilan keputusan ya. Oke, jadi kalau di tambang ya, kalau di tambang selain proses penambangan ya, ada juga tugas tambahan ya atau penunjang ya, penunjang ya.
dan ini sangat merupakan kegiatan yang sangat penting ya. Jadi di dalam kegiatan pertambangan ya. Yang pertama ada penyanggaan ya, atau kita sebut sporting ya. Kemudian yang kedua geoteknik ya. Ketiga ventilasi, keempat penirisan tambang dan penyaliran tambang ya. Jadi ingat ya, jadi penirisan tambang ya dan penyaliran tambang itu adalah sesuatu yang berbeda ya. Kalau penirisan tambang disebut juga dengan dewatering ya, mining dewatering ya. Kalau penyaliran mine drainage ya. Jadi mine dewatering dan mine drainage. Ya. Kemudian ada reklamasi ya, K3 ya, dan maintenance. Ya, jadi ini. Jadi ada namanya penyanggaan ya. Nah, jadi pada tambang bawah tanah ya, penyanggaan ini sangatlah diperlukan. Ya, jadi fungsinya untuk menyangga ya batuan yang berpotensi runtuh ya atau memperkecil deformasi batuan ya. Jadi kalau kita berbicara tambang bawah tanah ya, biasa dia relatif berasosiasi dengan struktur ya, struktur-struktur batuan ya. Struktur batuan ini bisa ya, bisa mengakibatkan ya batuan itu bisa longsor ya. Jadi bisa longsor, jadi itu makanya kita butuh penyangga ya. Jadi kalau dalam tambang bawah tanah ya ada banyak ya penyanggaan. Ini salah salah duanya ya, ada eh, penyangga kayu ya, penyangga kayu. Kemudian ada short grade supporting ya. Jadi short grade supporting ini dia biasa menyemprotkan semen ya. Jadi material yang akan disangga ya, terowongan yang akan disangga itu disemprot oleh semen. Nah, ya, jadi campuran pasta semen. Nah, campuran pasta semen ini ya kalau di perusahaan ya bisa dari sisa-sisa penambangan ya, dicampur dengan dicampur dengan ini ya zat-zat tertentu ya, zat-zat kimia tertentu sehingga dia bisa menjadi penyangga. Nah, itu. Jadi bagaimana ya dasarnya pemilihan? Oh, ini penyangga kayu ya, penyangga besi dan kayu ya, penyangga short grade itu tergantung bagaimana karakteristik dari batuan. Ya. Maka dari itu ketika kita ingin memilih penyangga seperti apa, kita harus analisa dulu ya. Jadi ada nilai kualitas batuan ya. Jadi itu harus dianalisa dulu ya. Jadi kalau dia kuat ya batuannya ya, nah dia mungkin hanya butuh kayu ya. Tetapi kalau tidak kuat, nah dia mungkin butuh penyangga yang lain ya, besi, baja ya. Kemudian ada mining ventilation ya. Jadi tidak hanya di rumah saja yang butuh ventilasi ya, di tambang juga butuh ventilasi ya. Jadi bisa dibayangkan ya rumah aja butuh ventilasi ya, apalagi di tambang ya, yang jauh sekali dari permukaan bumi. Jadi kalau kita lihat tujuan dari ventilasi tambang itu adalah menyuplai udara segar ya. Nah, sederhananya seperti itu. Tetapi dengan menyuplai udara segar ini ya akan ada tujuan-tujuan yang lain ya, yaitu menetralkan gas yang berbahaya ya dan juga minimalisir debu ya. Kemudian temperatur dan kelembaban ya. Jadi mengatur temperatur dan kelembabannya. Jadi kalau temperaturnya nyaman ya, tidak panas ya, maka pekerja pun juga lebih produktif. Oke, kemudian jadi mining ventilation itu sangat berimpact ya, sangat impact kepada ketiga ya, kesehatan dan keselamatan. Karena apa? Banyak sekali kecelakaan tambang batu bara ya di Indonesia itu disebabkan oleh ventilasi yang tidak baik ya. Jadi tidak ada pengetahuan ya penambang-penambang liar terhadap gas-gas yang berbahaya ya, gas-gas metana itu seperti apa ya.
Ya, sangat-sangat penting ya. Jadi tidak hanya ke kesehatan saja ya, kesehatan para pekerja, tetapi juga keselamatan ya. Jadi apa, ledakan batu bara itu ya biasanya berasal dari aspek ventilasi yang tidak baik. Ya, ini salah satu peralatan ya. Jadi sebenarnya masih banyak, ini adalah beberapa ini ya, peralatan ventilasi. Ada duct ya, duct itu berarti pipa yang mengalirkan udara ya, dari kipas ya, dari kipas utama, kemudian dialirkan ke jalan-jalan tambang, ke jalur-jalur tambang ya melalui duct ya. Ini ya, jadi seperti yang saya bilang tadi ya, ventilasi itu ya sangat penting ya, sangat penting dalam aspek keselamatan ya, keselamatan. Jadi hampir semua ledakan tambang ya, ledakan tambang itu ya diakibatkan oleh sistem ventilasi yang tidak baik. Oke. Kemudian setelah ventilasi ada penirisan tambang dan penyaliran tambang ya. Nah, ya jadi kalau di dalam proses hidrologi tambang ini ya ada dua terminologi. Ada namanya dewatering ya, adalah upaya untuk mengeluarkan air yang telah masuk ke tempat front penambangan ya. Jadi kalau kita bilang dewatering berarti dia proses meniriskan air ya. Jadi proses mengeluarkan air ya. Berarti airnya sudah masuk baru kita keluarkan ya. Jadi berbeda dengan mine drainage ya. Mine drainage adalah upaya untuk pencegahan ya dengan pengalihan air ke tempat penambangan ya. Jadi fungsinya kalau dewatering dia airnya sudah masuk ya, baru kita keluarkan ya. Kalau mine drainage ya kita mengarahkan ya, mengalirkan air. Nah, kalau dewatering itu ya bentuknya adalah kita membuat sump. Nah, ya, membuat sump atau pompa. Nah, itu bagian dari dewatering ya. Sump itu adalah tempat penampungan air ya, air dari hujan ya, air dari permukaan, bahkan air dari bawah tanah. Sedangkan pump itu adalah pompa ya, pompa untuk mengangkat air itu ke settling pond ya, settling pond. Jadi biasanya pompa yang digunakan atau pump yang digunakan adalah pump multiflow ya, tipe multiflow. Oke. Kemudian kalau mine drainage apa bentuknya? Kalau dewatering sump, kalau mine drainage itu biasanya dia membuat saluran terbuka ya, perimeter drainage ya. Jadi membuat saluran terbuka ya agar air itu bisa masuk ke sump. Nah, ini gambar apa? Di sebelah kiri ya, itu gambar sump ya, yang air yang berwarna hijau ya karena air biasanya juga terkadang dikasih kapur ya sebagian perusahaan, tapi kalau di misalkan tambang semen tambang gamping ya kayak di Batu Raja contohnya ya dia samnya dia akan berwarna seperti ini ya, berwarna hijau ya. Karena dia memang relatif basah ya, gamping, tambang gamping. Oke ya. Kemudian mining reclamation ya ini merupakan aspek yang paling paling penting ya. Jadi isu yang terbesar di tambang ini ya salah satunya ini ya, mining reklamasi, lingkungannya seperti apa. Jadi reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu ya sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya. Ya itu. Jadi kalau kita bilang ya reklamasi itu tidak sekedar menanam pohon ya, tidak sekedar menanam pohon, tapi kita juga dituntut untuk mengembalikan ya
bahkan mungkin membuat lebih baik ya, eee, aspek-aspek, lingkungan ya yang ada di bekas tambang itu. Jadi, eee, contohnya ya sekarang banyak sekali ya tambang-tambang ya yang dijadikan objek wisata ya, contohnya taman buah ya, danau-danau ya, danau-danau wisata. Nah, itu merupakan salah satu, upaya reklamasi ya. Jadi tidak hanya merubah, tidak hanya memperbaiki dari segi lingkungan, tetapi juga berpengaruh kepada, eee, aspek-aspek sosial ya. Jadi bagaimana sih warga-warga di sekitar bisa turut berkontribusi ya di dalam pengelolaan reklamasi itu ya mungkin, misalkan, bekas tambang itu dijadikan objek wisata mungkin, pekerja-pekerjanya bisa berasal dari, warga-warga sekitar, jadi bisa diberdayakan. Kemudian ini aspek yang juga tidak kalah penting ya, kesehatan dan keselamatan kerja ya. Jadi, di dalam operasi ya atau kegiatan di dalam penambangan ya itu pasti berhubungan dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja adalah bentuk ya upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat ya, dan dapat mengurangi atau menghilangkan kecelakaan kerja ya dan penyakit. Nah ya, kalau kita bilang K3 ya berarti, harus sehat dan aman. Nah ya. Jadi, ini gambar peralatan ya. Jadi peralatan itu merupakan salah satu faktor manajemen dari K3 ya. Alat-alat ya. Jadi peralatan yang lengkap ya, gitu. Kemudian geoteknik tambang ya. Geoteknik tambang, tujuannya untuk menganalisis ya, perilaku ya, dan permasalahan kestabilan lereng ya. Jadi karena perilaku batuan ya itu, eee, memiliki karakteristik yang unik ya. Ya, jadi apa, antara satu lokasi ya dengan lokasi lain itu bisa berbeda-beda. Jadi penting kita tuh menganalisis perilaku ya, permasalahan kestabilan lereng. Jadi, apabila ya, eee, kajian geoteknik ini tidak lakukan, ya itu akan berpotensi untuk, terjadinya longsor ya, longsor pada, baik itu tambang bawah tanah ya, maupun tambang terbuka. Ini gambar, sebelah kiri ya, gambar, kelongsoran pada penambangan ya, kemudian yang sebelah kanan longsor juga ya, tetapi pada areal penambangan emas ya, emas sekunder.